Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Saritiningsih, mahasiswi Stikas IKIFA, ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Tingkat Kepatuhan Pasien HIV/AIDS terhadap Penggunaan Obat ARV di RS Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto pada tahun 2021. Yang pertama adalah latar belakang HIV. HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang mengancam hidup manusia. HIV/AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 di Atlanta, Amerika Serikat. HIV Human Immunodeficiency Virus di Indonesia telah dilaporkan sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1987 sampai dengan Desember 2016 dengan jumlah kasus pasien HIV sebanyak 2.426.999 orang yang terkena infeksi virus HIV. AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome disebabkan oleh virus HIV. Orang dengan HIV/AIDS biasanya disebut dengan istilah ODA. AIDS yang dilaporkan dari tahun 1987 sampai dengan Maret 2017 sebanyak 87.453 orang. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju perkembangan salah satunya dengan penggunaan terapi ARV. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada pengaruh karakteristik ODA seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, serta faktor resiko terhadap tingkat kepatuhan pasien HIV/AIDS dalam penggunaan obat ARV. Yang kedua, apakah ada kenaikan jumlah kadar CD4 pada pasien ODA yang telah melakukan terapi selama 6-12 bulan. Yang ketiga, apakah ada tingkat kepatuhan pasien ODA terhadap penggunaan obat ARV. Tujuannya terbagi menjadi dua. Tujuan umum, mengetahui gambaran tingkat kepatuhan pasien HIV/AIDS terhadap penggunaan obat ARV di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, mengetahui karakteristik ODA seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, serta faktor resiko. Yang kedua, mengetahui kenaikan jumlah kadar CD4 pada pasien ODA yang telah melakukan terapi selama 6-12 bulan. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepatuhan pasien ODA terhadap penggunaan obat ARV. Manfaat penelitian yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagi pasien ODA sebagai bahan wawasan dan menumbuhkan semangat kepada pasien ODA bahwa tingkat kepatuhan apabila dilakukan secara teratur dan patuh dapat meningkatkan kadar jumlah CD4, menurunkan infeksi oportunistik sehingga pasien ODA dapat beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, bagi Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto sebagai masukan dan tambahan data penelitian tentang tingkat kepatuhan pasien ODA terhadap penggunaan obat ARV pada tahun 2021 di Poliklinik Matahari. Yang ketiga, bagi institusi sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswi mengenai penyakit HIV/AIDS dan sebagai penambah bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan membuat KTI selanjutnya. Yang keempat, bagi peneliti sebagai penambah wawasan tentang tingkat kepatuhan pasien ODA terhadap penggunaan obat ARV pada tahun 2021. Definisi HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia menjadi menurun. AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Patofiologi. HIV merupakan etiologi dari infeksi virus. Infeksi HIV/AIDS. Penderita AIDS adalah individu yang terinfeksi HIV dengan jumlah CD4 200 meskipun tanpa ada gejala yang terlihat atau tanpa infeksi oportunistik. Cara penularannya dapat menular melalui transmisi melalui kontak seksual, transmisi non-seksual, dan transmisi secara transplasenta. HIV tidak menular melalui yang pertama bersalaman, yang kedua berpelukan, ketiga gigitan nyamuk, yang keempat memakai fasilitas umum, misalnya kolam renang, WC umum, dan sauna, yang kelima berciuman, yang keenam tidak dapat menular melalui udara.
Jenis-jenis pemeriksaan HIV, yang pertama ada tes cepat. Dengan reagen dapat mendeteksi baik antibodi terhadap HIV pertama maupun HIV kedua yang dijalankan pada jumlah sampel yang lebih sedikit dan waktu tunggu untuk mengetahui hasil kurang dari 20 menit. Yang kedua, enzim immunoassay. Tes ini mendeteksi antibodi untuk HIV pertama dan HIV kedua. Reagen antigen antibodi dapat dideteksi dengan perubahan warna. Yang ketiga, Western immunoblot. Tes digunakan sebagai tes konfirmasi untuk tes HIV lainnya karena mempunyai spesifitas yang lebih tinggi untuk memastikan apakah terinfeksi HIV atau tidak. Definisi terapi antiretroviral atau ARV adalah obat yang dirancang untuk menghambat perkembangan penyakit HIV di dalam tubuh si penderita. Obat ARV tidak membunuh virus, namun dapat memperlambat pertumbuhan virus. Waktu pertumbuhan virus diperlambat, begitu juga penyakit HIV. Tujuan terapi ARV yang pertama mengurangi laju penularan HIV di masyarakat. Yang kedua memulihkan atau memelihara fungsi imunologis peningkatan sel CD4. Yang ketiga memperbaiki kualitas hidup ODA. Kepatuhan atau adherence pada terapi adalah suatu keadaan di mana pasien mematuhi pengobatan atas dasar kesadaran diri sendiri, bukan hanya karena mematuhi perintah dokter. Kepatuhan minum obat ARV pada pasien ODA untuk mencapai tujuan yang diinginkan tidak boleh lupa meminum 1 dosis meskipun hanya sekali. Virus akan memiliki kesempatan untuk mengandalkan diri lebih cepat sehingga mengakibatkan resisten. Metodologi penelitian, jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan mengambil data secara retrospektif pada pasien ODA yang menjalani terapi minum obat ARV pada tahun 2021. Waktu penelitiannya dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Klinik Matahari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur pada bagian Poliklinik Rawat Jalan. Populasi penelitiannya itu seluruh pasien yang terdiagnosa HIV/AIDS di Klinik Matahari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto. Sampel penelitiannya itu total pasien ODA yang sedang menjalani program pengobatan ARV pada tahun 2021 di Klinik Matahari, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada bagian Poliklinik Rawat Jalan. Itu berapa banyak pasien. Adapun rumus yang digunakan untuk pengambilan sampel menggunakan tabel Craigie dan Morgan. Ini metodologi penelitian sampel pasien HIV yang positif HIV/AIDS terbagi menjadi 2, pasien dengan kriteria inklusi dan pasien dengan kriteria eksklusi. Inklusi itu ada data demografi, pasien meliputi usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, faktor resiko, dan jenis obat yang diminum. Terbagi menjadi terapi obat ARV, analisa data yang patuh dan tidak patuh, terbagi menjadi analisa data. Metode penelitian kriteria inklusi, yang pertama pasien ODA yang sedang menjalani terapi pengobatan ARV di Poliklinik Matahari. Yang kedua, pasien ODA yang bersedia menjadi responden dan pasien ODA yang berusia 17-60 tahun. Yang keempat, pasien ODA dalam pengobatan ARV kurang dari 1 tahun. Kriteria eksklusi, yang pertama pasien ODA yang sudah meninggal, yang kedua pasien ODA yang sedang menjalani terapi pengobatan ARV yang tidak menyelesaikan terapi selama penelitian, yang ketiga ibu hamil yang terdiagnosa ODA yang menjalani pengobatan. Metodologi penelitian analisa data. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan program SPSS 22.0 untuk Windows. Analisa univariat analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran distribusi, frekuensi, dan proporsi dari penelitian yang diteliti seperti sosiodemografi.
Kesimpulannya, berdasarkan data yang sudah diperoleh, didapatkan gambaran tingkat kepatuhan pasien HIV/AIDS terhadap penggunaan obat ARV di RS Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto pada tahun 2021. Apakah menunjukkan bahwa adanya pengaruh karakteristik orang dengan HIV/AIDS seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, faktor resiko terhadap tingkat kepatuhan pasien HIV/AIDS dalam penggunaan ARV? Berdasarkan hasil penelitian sudah diperoleh menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah CD4 pasien ODA yang telah melakukan terapi selama 6-12 bulan berapa banyak. Yang ketiga, berdasarkan hasil yang didapat bahwa adanya tingkat kepatuhan pasien ODA terhadap penggunaan obat ARV sebanyak berapa. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah karya tulis ilmiah yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan dan saya sendiri yang meneliti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.